Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Sinau Sedarun. Nah, kali ini kita akan membedah kisah dari pembunuhan tragis, yakni kasusnya Vina. Nah, mungkin dulur-dulur pernah dengar atau pernah melihat langsung di bioskop, ya kan? Katanya sangat sadis, sangat menyakitkan, sangat menyedihkan. Gimana kira-kira sudut pandang menurut Islam jikalau di dalam film tersebut yang mana itu adalah kisah nyata, hukum dari pembunuhan, penyiksaan, dan juga sampai memperkosa? Kira-kira dulur tahu nggak hukumnya apa? Enaknya pelaku-pelaku tersebut itu diapakan ya supaya bisa jera? Nah, kali ini Sinau Sedarun akan memberikan penjelasan tentang sudut pandang kasus Vina terhadap hukum dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa yang menimpa Vina di Cirebon telah memicu banyak kegusaran dalam masyarakat, baik secara kolektif yang sangat mendalam. Karena kasus tersebut itu merebut kebebasan dan juga nyawa dari seorang wanita yang masih belia. Dan ini sangat menjadi hangat dalam pembicaraan mengisi ruang-ruang diskusi dalam masyarakat publik kali ini. Gimana enggak, sangat viral loh, bahkan di TV juga. Hal tersebut juga memunculkan pertanyaan dalam masyarakat, yang mana ini sangatlah krusial dalam sistem keadilan. Gimana tidak, ada 3 pelaku yang sampai sekarang itu belum tertangkap. Perlindungan korban dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang harusnya dijunjung tinggi ini malah menyisakan sebuah pertanyaan dalam hukum dan juga moral yang berbenturan. Mengapa? Karena kasus sampai sekarang ini 3 pelaku tersebut belum tertangkap, yang mana kita bisa melihat kerumitan aspek sosial dan juga keagamaan yang terjalin di dalamnya. Kasus tersebut terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016 pada saat dini hari. Vina dan juga kekasihnya yang kita sebut dengan Egi itu tewas akibat dikeroyok anggota geng motor di Jalan Perjuangan depannya SMP 11 Kali Tanjung di daerah Cirebon. Bahkan sebelum dihabisi secara brutal dan juga tragis yang sangat keji, Vina ini diperkosa oleh para pelaku yang berjumlah ada 11 orang, tapi yang tertangkap hanya 8. Jasad Vina dan juga Egi ditemukan pada hari Minggu 28 Agustus 2016 pada saat pagi hari. Kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan ini ditangani oleh Polres Cirebon. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan yang sangat intensif, polisi berhasil menangkap 8 dari 11 pelaku yang merupakan dalang dari pembunuhan Vina dan juga Egi. Ke-8 pelaku pun sudah diadili dan sudah dijatuhi hukuman. Mereka antara lain adalah Jaya, Supriyanto, Eka Sandi, Hadi, Eko, Sudirman, dan juga Rivaldi, dan juga yang terakhir adalah Saka. Sedangkan 3 pelaku yang hingga kini masih buron, yakni Andi, Dani, dan juga Peggy alias Peron. Sampai saat ini ketiga pelaku tersebut masih bebas berkeliaran. Padahal sudah berapa tahun ya lur? Kok bisa 8 tertangkap tapi 3-nya hilang. Tapi sampai sekarang akhirnya penyelidikan tersebut dibuka lagi karena saking viralnya kasus Vina ini karena film yang tayang di bioskop. Ditreskrim Polda Jabar terus melakukan penyelidikan dan juga pemburuan terhadap 3 pelaku yang masih buron sampai sekarang ini. Alhamdulillah ya lur, semoga bisa segera tertangkap dan mendapatkan keadilan. Atas kasus Vina ini
polisi berjanji akan melakukan segala upaya untuk menangkap 3 buron tersebut dan bisa mengungkap dan juga memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku pembunuhan Vina. Oke, sekarang kita masuk ke dalam hukum Islam nih. Gimana hukumannya kira-kira untuk pelaku-pelaku pembunuhan seperti di kasus Vina? Untuk kasus Vina Cirebon telah membuka banyak diskusi nih mengenai bagaimana hukuman bagi pelaku pembunuhan yang patut kita refleksikan dalam konteks hukum Islam. Kira-kira enaknya gimana? Dikasih apa ya biar jera? Akar dari kasus ini menjelma menjadi sebuah parameter atau tolak ukur yang mana nilai kehidupan manusia yang dipegang teguh dalam ajaran Islam. Kehidupan manusia dalam Islam dianggap sakral, ya harusnya gitu ya Lur. Pembunuhan ini merupakan salah satu dosa yang sangat besar. Mengapa? Karena mengambil nyawa yang seharusnya itu adalah tugasnya malaikat Israel, bukan manusia Lur, tapi malaikat Israel. Di dalam Al-Quran, terutama dalam surat Al-Ma'idah ayat 32 disebutkan bahwa membunuh dan juga menghilangkan jiwa tanpa alasan yang tidak dibenarkan itu seperti membunuh umat manusia secara keseluruhan. Ayo Lur, mau nggak membunuh? Ya janganlah ya. Ini menunjukkan betapa berharganya nyawa seorang manusia dan bagaimana Islam sangat menghargai seorang manusia. Islam juga sangat mengutuk tindakan membunuh karena menghilangkan nyawa orang lain. Kira-kira konsekuensinya gimana ya Lur? Konsekuensinya adalah ada dalam panduan Islam, yakni hukum kisos. Sebagaimana hukuman bagi pelaku pembunuhan didasarkan pada hukum kisos ini menekankan prinsip keadilan dan juga pemberian hukuman yang setimpal. Ya kalau dibunuh ya berarti kira-kira harus gimana Lur? Ya dibunuh ya. Nah, tapi ada juga Islam juga memberikan ruang untuk pengampunan atas dasar keikhlasan. Tapi Islam juga boleh loh memberikan hukuman yang setimpal. Jadi kalau membunuh ya biasanya hukumnya juga dibunuh. Tapi kalau misalkan keluarganya itu mengikhlaskan dan memaafkan, ya boleh-boleh saja untuk dihukum secara negara. Membunuh adalah dosa yang sangat besar. Kelak pelaku pembunuhan akan mendapatkan balasannya baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan di dunia sudah dapat penjara, kalau di akhirat ya jelas dapat neraka jahanam sesuai dengan Quran surat Al-Nisa ayat 98. Nah, kasus ini perlu dilihat sebagai sebuah wacana yang lebih besar mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Mengapa? Karena kita ini tidak boleh membunuh, tidak boleh menyiksa, dan juga tidak boleh memperkosa. Harusnya hal ini menjadi pelajaran bagi kita, umat manusia, untuk lebih menggali dan juga mempraktekkan ajaran agama yang baik. Memuliakan kehidupan dan juga menjunjung tinggi keadilan merupakan hukum Islam yang sangat bagus. Nah, dulur-dulur haruslah mengambil pelajaran dari kasus Vina ini. Kita kalau suka sama seseorang, ya jangan sampai sebegitunya, jangan sampai menyiksa, terus kemudian memperkosa, apalagi membunuh. Itu adalah dosa besar yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukumannya boleh setimpal, yaitu ketika kalau menyiksa seseorang, ya kita boleh menyiksa balik seseorang tersebut. Misal contoh nih, kita ditepuk kayak gini, kita boleh menepuk balik, tapi alangkah baiknya kalau kita bisa memaafkan. Nah, kalau dalam kasus pembunuhan ya bisa bergantung dari hukum negara dan juga bisa juga hukum secara Islam.
Nah, kira-kira enak yang mana ya dulur? Hukum negara apa hukum secara Islam? Supaya memberikan efek jerah terhadap para pelaku-pelaku yang seperti itu, yang berbuat kriminal, berbuat kejahatan, berbuat yang tidak baik. Nah, kira-kira itulah dulur yang Sinau Sedarun bisa sampaikan untuk kasus pembunuhan Vina ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga share ya dulur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.